Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal mu'minun muttaqun wa usikum wa nafsi bi syukrillah fa innahu yaqulu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid wa usikum wa nafsi bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini dengan nikmat dan karunia-Nya Allah hadirkan kita tanpa kurang suatu apapun dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan sahabat serta orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Ikhwan fillah rahimakumullah, sedikit mengulang dan mengulas apa yang tadi sudah disampaikan di awal dari pembawa acara. Buku ini belum bisa diterbitkan pada bulan ini. Saya terakhir memeriksa proofreading yang terakhir hari Sabtu kemarin jam 11 siang ya, sehingga Senin besok baru mulai proses cetak. Buku ini awalnya sekitar 1050-an halaman. Saya sudah berusaha untuk peres, ringkas, kemudian hurufnya diperkecil, setting tata letaknya juga ditata sedemikian rupa, tapi paling banter ketemu di 980 halaman. Ya, jadi proses cetak yang cukup panjang, buku ini tidak bisa dihadirkan saat ini. Kemudian yang kedua, pembicara pertama tadi telah berbincang tentang dasar pijak akidah tentang Imam Mahdi. Poin-poinnya adalah bahwa 7 abad pertama tidak ada satupun ulama yang menolak tentang Imam Mahdi. Lalu muncul pada abad ke-8 seorang ilmuwan, sejarawan, bapak sosiolog dunia yang dikenal dengan nama Abdurrahman Ibn Khaldun. Beliaulah sebagai orang yang dianggap mencetuskan paham batilnya Imam Mahdi dengan asumsi bahwa hadis-hadisnya adalah lemah, dhaif. Namun pada saat yang sama justru Ibn Khaldun mendukung tentang kemahdian Ibnu Tumar, seorang Imam Mahdi palsu yang juga kami bahas panjang lebar dalam buku ini. Jadi buku ini juga memuat ada sekitar 21 Imam Mahdi palsu. Salah satunya adalah Ibnu Tumar yang menjadi penguasa yang didukung oleh keluarganya Abdurrahman Ibn Khaldun, karena memang bapaknya, kakeknya ini berada dalam ruang lingkup kerajaannya, kerajaan yang dibangun oleh Ibnu Tumar. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa keyakinan terhadap Imam Mahdi bukan keyakinan yang membuat kita jadi malas-malasan, putus asa, menunggu dan sebagainya. Nah, disinilah kita akan belajar tentang seperti apa hakikat Imam Mahdi yang sesungguhnya. Satu tagline yang saya muat di dalam poin ini adalah, hingga kini Imam Mahdi baru sebatas pembicaraan dan berita, tapi besok dunia akan menyaksikan peristiwa yang bukan sekedar peristiwa dan berita yang bukan sekedar berita. Ini betul-betul bagian daripada nabaun azim, sebuah berita besar, karena bagian daripada tanda-tanda kiamat. Memang para ulama berbeda pendapat, apakah Imam Mahdi masuk dalam tanda kiamat kecil atau tanda kiamat besar? Ya. Namun ada juga yang menjadikan Imam Mahdi adalah batas atau gerbang yang memisahkan antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Selama Imam Mahdi belum muncul, maka semua kejadian yang dinubuatkan masuk dalam tanda-tanda kiamat kecil. Dan nanti kalau Imam Mahdi sudah keluar, maka semua kejadian itu masuk dalam kategori tanda-tanda kiamat besar. Sementara untuk tanda-tanda kiamat besar, Rasulullah SAW menggambarkan ia seperti rangkaian biji tasbih yang diuntai dengan tali, yang sekiranya tali tadi digunting putus, lalu satu bijinya lepas, biji-biji yang lain akan mengikuti dengan sangat cepat. Artinya, kalau nanti Imam Mahdi memang sudah muncul, tanda-tanda kiamat kubro lainnya itu akan datang dengan sangat cepat, secepat jatuhnya biji tasbih yang talinya terputus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dasar pijak berikutnya yang harus kita
perhatikan juga adalah tentang sunnatullah yang akan terulang. Kalau Imam Ibnu Khaldun juga mengatakan di dalam satu tulisannya di Muqaddimah bahwa sejarah itu memiliki dua kandungan. Yang pertama bersifat intristik, yang kedua bersifat ekstrinsik. Intristik itu kandungan dari dalam, isinya adalah data, nama, angka, tokoh, tempat, dan peristiwa. Sementara kandungan ekstrinsik berisi tentang sunnatullah, qawanin, ahkam, ibrah, qawaid, ya, kaidah-kaidah, di mana salah satu tabiat dan karakter sejarah dia selalu berulang-ulang dengan nama, tokoh, tempat, dan peristiwa yang berbeda. Inilah salah satu sunnatullah sejarah, yaitu bahwa manusia sangat butuh dengan bimbingan para nabi dan rasul. Manusia tidak bisa menyandarkan kepada kemampuan otaknya untuk menentukan mana yang baik dan buruk buat kehidupan dia. Nah, maka setiap nabi meninggal dunia, oleh Allah diutus nabi berikutnya. Satu nabi meninggal dunia, diutus nabi berikutnya. Inilah janji Rasulullah SAW. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Adalah Bani Israel selalu dan terus dipimpin oleh para nabi. Setiap satu nabi meninggal dunia, maka didatangkan nabi berikutnya. Satu nabi meninggal, datang nabi berikutnya. Terus sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Dari 124.000 nabi dan 313 rasul, mayoritas diturunkan kepada Bani Israel. Bahkan dalam satu masa, di sebuah perkampungan di negeri Syam, ada satu kampung yang penduduknya 70.000 orang nabi semuanya. Begitu kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel dengan banyaknya para nabi. Pesan yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa nabi. Manusia tidak bisa hidup tanpa rasul. Karena manusia sangat lemah, ya. Maka Allah dengan hikmahnya kemudian mengutus para nabi dan rasul. Namun sayang, Rasulullah kemudian mengingatkan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tak ada lagi nabi setelah aku. Mungkin muncul pertanyaan, di mana letak keadaan Allah kepada kita umat Islam? Kalau kepada Bani Israel, para nabi itu turun terus-menerus, setiap satu meninggal datang lagi, satu mendatang lagi. Kok umat Islam hanya berhenti di zaman Nabi? Ya, padahal kita tahu manusia itu makin jauh dari Nabi, makin rusak keadaannya. Dan itu terbukti. Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kemurtadan terjadi di mana-mana. Ya, orang mulai menolak untuk membayar zakat, orang mulai tidak mau lagi tunduk pada Nabi, muncul nabi-nabi palsu. Mengajak para pengikut-pengikut yang lemah imannya tadi masuk dalam barisan nabi-nabi palsu tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian menjanjikan adanya para pewaris nabi. Siapa pewaris nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Nabinya memang tidak ada, ahli warisnya ada. Ahli warisnya adalah ulama. Loh, bukankah ulama itu adalah tidak maksum? Bukankah ulama itu lemah, tidak dibimbing wahyu? Iya, memang para ulama tidak maksum, tetapi umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Kemudian ada jaminan, innallaha yab'atsu fi kulli mi'ati sanatin man yujaddidul hadina. Allah akan membangkitkan pada setiap 100 tahun seseorang ataupun siapapun yang akan memperbaharui agama. Man yujaddidul hadinah. Imam An-Nawawi menjelaskan dia tidak harus satu orang. Mungkin dia seorang ulama tafsir, mungkin ulama hadis, mungkin dia ulama fikih, mungkin ulama mujahid dan sebagainya. Dia bisa berkumpul di satu tempat, bisa terpencar di berbagai tempat, tetapi Allah akan memunculkan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Cuman di antara semua ulama, di antara semua mujahid itu, para ulama sepakat Imam Mahdi adalah salah satu mujaddid yang dijanjikan. Ini seperti yang termuat di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad, bahwa mereka para ulama sepakat Imam Mahdi adalah salah satu dari mujaddid yang dijanjikan. Bahkan inilah mujaddid terbesar di sepanjang zaman. Kenapa demikian? Karena kerusakan yang terjadi pada umat Islam di abad 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai abad ke-14 Hijriah
itu adalah kerusakan-kerusakan yang sifatnya parsial, kerusakan yang sifatnya tidak total. Maka mujaddid yang Allah kirimkan adalah mujaddid hanya pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, pada zaman Umar bin Aziz, ada ulama yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah mujaddid pada masanya. Tetapi tajdid, reformasi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu tidak total. Bahkan di zaman Umar bin Aziz, syariat jihad dihentikan sementara. Kenapa? Karena umat Islam kekuasaannya terlalu luas membentang, sementara SDM-nya sangat terbatas. Akhirnya pasukan jihad itu di-stop. Lalu mereka konsentrasi dalam dunia ilmu, membangun madrasah, menghidupkan lagi semangat thalabul ilm dan kembali kepada hidup zuhud. Kenapa? Kekuasaan Islam sudah terlalu luas. Nanti pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, jihad tetap berjalan, tapi ada masalah dalam akidah terhadap Al-Quran, yaitu fitnah terhadap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk yang dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu mujaddid, Imam Ahmad adalah mujaddid, tapi tajdid yang mereka lakukan itu bukan tajdid secara total. Imam Syafi'i tidak melakukan tajdid dalam bidang ekonomi, tidak melakukan tajdid dalam bidang sosial, tidak melakukan tajdid dalam bidang jihad fisabilillah, ya. Bahkan tidak sedikit di antara ulama itu karena sibuknya mereka di medan ilmu, sementara jihad sudah tercover oleh prajurit muslim, mereka tidak sempat mengangkat senjata. Ya, bukan nggak mau, tapi pembagian tugasnya memang beda. Ini ya. Bukan mereka tidak berjihad, tapi mereka lebih dibutuhkan untuk di majelis ilmu. Karena seorang ulama yang meninggalkan medan ilmu dan dakwah itu sama seperti mujahid yang meninggalkan medan perang dan senjatanya. Maka para ulama konsentrasi pada lapangan majelis ilmunya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, namun kerusakan pada abad ke-15 Hijriah saat ini termasuk kerusakan yang multidimensi di seluruh bidang kehidupan. Tidak satupun sumber daya alam yang dimiliki oleh umat Islam kecuali sudah jatuh di pangkuan musuh-musuh Islam. Politik, umat Islam hancur-hancuran. Ekonomi, tergulung oleh kekuatan Zionis. Sosial masyarakat dikuasai oleh New World Order. Kemudian apalagi? Bidang ekonomi, bidang finansial, bidang farmasi, seluruh bidang kehidupan dunia, bidang umat Islam itu berada di dalam cengkeraman musuh-musuh Islam. Maka butuh mujaddid yang istimewa. Ya. Ada yang mensinyalir bahwa kondisi umat Islam di abad ke-15 ini agak mirip dengan kondisi manusia pada abad ke-6. Di mana dunia pada abad ke-6 benar-benar membutuhkan sosok manusia yang mampu merubah kegelapan menjadi cahaya, merubah kesesatan menjadi petunjuk, merubah jahiliyah kepada hidayah. Dan diutuslah Rasulullah SAW. Maka berbicara tentang kondisi umat Islam abad ke-15, tidak sedikit di antara para pakar yang kemudian memprediksi apakah ini menjadi abad kebangkitan umat Islam. Karena memang umat Islam saat ini sedang berada pada fase yang keempat, yaitu fase mulkan jabariyah, yang setelah itu akan segera masuk kepada fase yang kelima, yaitu fase khilafah Rasidah ala minhaji an-nubuwah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini latar belakang yang membuat kita kemudian melihat kesesuaian dalil itu ternyata juga sesuai dengan realita sejarah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kondisi dunia saat ini memiliki banyak kesamaan dengan kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dunia sangat membutuhkan seorang yang mengeluarkan manusia dari jurang kehancuran global. Di zaman Nabi, orang soleh masih ada, Pak. Tetapi kesolehan mereka adalah kesolehan personal. Kesolehan yang dimiliki oleh Waraqah bin An-Naufal. Kesolehan yang dimiliki oleh pendeta Bukhairah. Kesolehan yang dimiliki oleh Ibnu Hibban. Kesolehan yang tidak mampu merubah keadaan. Mereka hanya soleh untuk pribadinya, tapi tidak soleh untuk lingkungannya. Dan hari ini kondisinya juga demikian. Ya, fase mulkan jabariyah itu ada yang menyebutkan Jabariyah itu bukan semata-mata rajanya diktator, tapi masyarakatnya berpaham Jabariyah. Apa itu paham Jabariyah? Paham Jabariyah adalah paham pasrah. Ya,
Manusia dianggap seperti selembar bulu yang ditiup angin, seperti mayat yang dimandikan, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, seperti wayang yang dimainkan dalang, tidak punya daya dan upaya untuk berontak. Inilah realita manusia hari ini. Apa yang diinginkan oleh PBB, semuanya sami'na wa ta'na. Apa yang diinginkan oleh penguasa, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Rejimnya diktator, rakyatnya jabariyah. Rakyatnya punya pemahaman, ya udah mau gimana lagi, wong memang bisanya kayak begini. Ya. Sistem riba contohnya. Ketika kemudian ada ikhwan-ikhwan yang mencoba untuk tobat, kembali kepada Islam, menjauhi riba, ujung-ujungnya ya habis gimana lagi, adanya cuma kayak begini. Ketika mereka bikin BMT, punya bank dan sebagainya, tetap saja tidak bisa keluar daripada sistem riba. Alasannya apa? Ya udah, dari sononya kayak begini, aturan mainnya kayak begini, mau keliling dunia manapun bentuknya seperti ini. Kita pasrah, tidak mampu berbuat, tidak mampu melawan. Inilah fase keempat umat Islam, yaitu fase mulkan jabariyah. Maka nanti kalau kita perhatikan pendapat Dr. Ahmad Al-Mubayyad tentang makna wa inna waha sayuslihuhu fi lailatin, Allah Subhanahu wa taala akan mereformasi Imam Mahdi hanya dalam waktu satu malam. Itu nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud reformasi dalam waktu satu malam yang Allah berikan kepada Imam Mahdi. Jadi kerusakan dan kekufuran penduduk dunia telah masuk pada seluruh sendi kehidupan dunia. Ya. Kemudian huru-hara akhir zaman akan menyambut kemunculan Imam Mahdi. Tadi hadis sudah disebutkan oleh Ustaz Abu Ammar, yamla'ud dunya qistan wa adlan kama muliat juran, ya, wa zulman. Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesentosaan. Sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kedoliman dan kedurjanaan. Riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, dunia dalam kondisi dan kehidupan manusia diliputi dengan kedoliman dan kerusakan. Tatanan hukum yang berlaku bukan berpijak kepada kemaslahatan dan perbaikan. Sebaliknya hukum riba menjadi pilihan kebanyakan manusia. Hanya mereka yang punya kekuatan lebih yang mampu bertahan hidup normal. Selain mereka akan hidup dalam kondisi mengenaskan dan penuh kesengsaraan. Menarik kalau saya kutip statement Ahmad Thompson, seorang mu'alaf London. Dia menulis sebuah buku yang sangat baik sekali. Judulnya The Dajjal Antichrist. Sudah diterjemahkan menjadi Sistem Dajjal. Ahmad Thompson membagi masyarakat dunia menjadi 3 kelompok sosial. Masyarakat pertama itu adalah masyarakat yang mereka selaras dengan alam semesta, tapi sayang menolak syariat Sang Pencipta. Inilah masyarakat primitif, masyarakat hutan, masyarakat yang tidak kenal dengan kemodernan. Mereka bisa hidup dengan di alam apa adanya, tapi sayangnya mereka tidak kenal Allah Sang Pencipta. Hidupnya damai, makmur, bahkan bisa kumpul dengan binatang buas. Mereka tidak pernah merusak hutan, tidak pernah merusak alam, tidak pernah menggali tambang, tidak ada kerusakan di alam. Alam betul-betul sangat cukup buat mereka, tapi sayang mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kedua itu masyarakat yang selaras dengan alam semesta dan mereka tunduk kepada syariat Pencipta. Inilah masyarakat kenabian. Mereka damai dengan binatang. Itu diwujudkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kontrak politiknya bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang termasuk serigala. Di mana selama Umar bin Abdul Aziz berkuasa, tidak boleh seekor serigala pun menerkam ternak milik warga. Itu ditaati betul oleh binatang buas. Ya, itu terjadi di zaman sahabat juga. Bagaimana ketika Uqbah bin Nafi mau menaklukkan hutan Qairuan, penduduk hutan dari binatang buas mempersilahkan. Tanpa pertumpahan darah, tanpa seekor binatang buas pun yang diburu, tidak ada hutan yang ditebangi secara liar. Kenapa? Mereka sadar kepada janji Nabi, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu fi nari jahannam. Siapa yang menebang pohon satu saja tanpa alasan, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam neraka jahanam. Maka mereka begitu akrab dengan dunia, binatang, dengan tanaman, dengan lain sebagainya. Semua adalah diciptakan Allah untuk melayani manusia. Ya, maka Rasulullah SAW di depan gunung Uhud mengatakan, hada jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung Uhud, kami mencintai dia, dia pun mencintai kami. Enggak ada istilah penaklukan. Ya, naik gunung, tancapkan bendera, kami berhasil menaklukkan Himalaya. Enggak ada dalam Islam begituan.
Kenapa? Karena seluruh alam ditundukkan oleh Allah untuk umat Islam. Tidak ada kemudian penebangan hutan liar, ya, secara membabi buta. Tidak ada penambangan yang kemudian merusak alam semesta. Dalam Islam, hal semacam itu betul-betul diperhatikan. Nah, kelompok masyarakat yang ketiga, kata Ahmad Thompson, adalah masyarakat yang tidak selaras dengan alam semesta dan menolak syariat pencipta. Hutan ditebang, digunduli, lautan dicemari, diuruk, reklamasi, ya. Kemudian apalagi? Bahan tambang di perut bumi digali sampai kemudian gunung berubah menjadi danau, ya. Dan itu bukan untuk memakmurkan manusia, itu hanya dipakai untuk mengenyangkan segelitir perut mereka. Dan mereka nggak pernah kenyang, ya. Sementara para penghuni yang tinggal di tempat itu tetap pakai koteka, nggak berubah keadaannya. Ya, lihat yang namanya Jayapura, ya, Irian Jaya, bagaimana Freeport menambang luar biasa dan masyarakatnya tidak banyak perubahan. Inilah yang kata Ahmad Thompson disebut masyarakat Dajjal, masyarakat kafir. Kepada Allah mereka ingkar, kepada alam semesta mereka merusak. Makanannya, minumannya, konsumsi otaknya, isinya merusak semuanya. Maka tak heran pada fase Dajjal ini, pada era masyarakat Dajjal, ditemukan berbagai macam penyakit yang aneh-aneh yang sebenarnya itu akibat dari ketidakseimbangan sosial, ketidakseimbangan alam, ketidakseimbangan dunia, sehingga muncul berbagai macam penyakit yang sebenarnya itu adalah rekayasa. Berbeda dengan zaman Nabi, orang sakit jarang sekali. Dokter dari Mesir 2 tahun nganggur, nggak punya kerjaan. Kenapa? Masyarakatnya sehat semuanya. Inilah masyarakat kenabian. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum munculnya Imam Mahdi, akan ada 3 fitnah yang betul-betul menyempurnakan kerusakan manusia. 1 fitnah akhlas, 2 fitnah sarra, 3 fitnah duhaima. Fitnah akhlas itu fitnah peperangan, pembantaian, pembunuhan antara muslim dengan muslim. Itu terjadi di zaman Utsman bin Affan pertama kali, berlanjut di zaman Ali dengan perang Jamal dan perang sipil. Fitnah sarra, fitnah kenikmatan dunia, itu pada saat kaum muslimin berhasil meluaskan kekuasaannya dari timur, barat, utara, dan selatan. Dan yang terakhir adalah fitnah duhaima, fitnah kegelapan, fitnah duhaima, dahma itu artinya gelap, pekat, ya. Dan Syekh Al-Barra menjelaskan bahwa duhaima adalah da'awatun mudillat, aliran pemikiran, pemahaman, ideologi batil dan sesat yang menguasai dunia. Kita mengenal sekulerisme, liberalisme, ateisme, zionisme, nasionalisme, dan paham-paham sesat yang lain yang hari ini menguasai seluruh dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, tabiat dunia adalah tabiat sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi. Tidak ada fitnah akhlas, tidak ada fitnah sarra, tidak ada fitnah duhaima, dan itu nanti terjadi kembali di zaman Imam Mahdi. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tadi sudah disebutkan bahwa Imam Mahdi memiliki tanda dan ciri. Di antara tanda itu, ada tanda-tanda yang bisa direkayasa. Mencari makhluk yang bernama Muhammad bin Abdullah, hidungnya mancung, dahinya lebar, jidatnya hitam, jenggotnya lebat. Di Arab Saudi jumlahnya ada berapa? Gak terhitung. Gak usah di Arab Saudi, di sini pun banyak. Kalau cuma sekedar mencari yang namanya Muhammad bin Abdullah. Itu yang menjelaskan kenapa muncul Imam Mahdi palsu. Itu yang menjelaskan kenapa banyak orang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya pernah ketemu dengan salah satu Imam Mahdi palsu, namanya Abdurrahman. Ya, ketemunya di Cipinang, Pak. Satu sel dengan beliau, begitu ya. Jadi, ya itu ketemu dengan Imam Mahdi, ya ngaku sebagai Imam Mahdi tapi di penjara, ditangkap oleh polisi, ya. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ada ciri fisik, ada 3 ciri yang kita nanti akan mengenalinya. Ya, 1 ciri fisiknya tadi disebutkan, namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani Al-Quraisy. Pendapat yang kuat bahwa nasab beliau ketemu dengan Hasan bin Ali, sementara dari jalur ibunya ketemu dengan Husain. Nah, orang Syiah meyakini bahwa beliau itu keturunan Husain.
Ahlus Sunnah meyakini bahwa Imam Mahdi keturunan Hasan, ya. Dan Imam Mahdi Syiah adalah Imam Mahdi yang palsu. Ya, kalau kita baca, ya, kami paparkan di dalam buku itu tentang kepalsuan Imam Mahdi Hasan Al-Askari. Ya, karena sangat aneh sekali, Imam Mahdinya itu masih kecil, umurnya baru 5 tahun atau 6 tahun. Karena dikejar-kejar musuh, ngumpet di dalam goa. Dan orang-orang Syiah tiap hari menunggu di depan goa itu sudah lebih dari 1000 tahun. Mereka nunggu, ayo segera keluar, dunia sudah penuh dengan kedoliman. Ya, ini aneh. Imam Mahdi penakut, itu kan, gak berani keluar, takut dibunuh. Maka tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya pemimpin ngumpet selama 1000 tahun. Padahal sekarang Iran sudah punya rudal, sudah punya nuklir, sudah punya negara besar. Lalu Imam Mahdinya masih nggak muncul-muncul. Ya, saya pikir kalau berbicara tentang bohongnya orang Syiah bukan tempatnya. Terlalu banyak kebohongannya selain ini, Pak. Ya, sehingga kita tidak heran dengan akidah kizab, akidah bohongnya orang-orang Syiah. Imam Mahdi berkewarganegaraan Madinatul Munawwarah. Bahkan ada yang menyebutkan beliau itu thalibul ilm, seorang penuntut ilmu syar'i biasa. Ciri fisiknya pemuda yang usianya hampir mencapai 40 tahun, warna kulitnya coklat, hidungnya mancung, dahinya lebar, bagian tengahnya agak cembung dan indah terlihat. Ada beberapa ciri yang itu hadisnya sahih, tetapi beberapa riwayat hadisnya dhaif. Ya. Tentang waktu kemunculannya, ya, nanti akan kita sebutkan di sini. Ini gambaran singkat kurikulum vitae-nya Imam Mahdi. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Nah, ciri yang kedua, jadi ciri fisiknya semacam itu, nanti kita ingin tahu bagaimana tanda kemunculannya. Sudah ada yang dapat videonya bahwa Imam Mahdi sudah lahir? Saya karena mengkaji tema ini sering kali dapat, Ustaz, apa komentar Anda tentang ini? No comment, saya bilang. Itu, ya. Ini Imam Mahdi sudah lahir, ada bayi matanya satu, begitu, ya. Ya, namanya makhluk cacat ya bisa saja. Maksudnya Allah memang menciptakan tidak kemudian harus sebagaimana kita. Lahir enggak ada kakinya juga ada, lahir buta dua-duanya juga ada, lahir badannya satu kepala dua juga ada, gitu kan? Ya. Artinya tidak harus kemudian yang demikian itu kita hubung-hubungkan dengan nubuat akhir zaman. Ya, itu terlalu merepotkan kita dan tidak pernah diajari kita untuk mengkait-kaitkan hal semacam itu dengan nubuat tadi. Maka saya katakan termasuk, Ustaz, ini gimana Erdogan mengatakan kami akan tetap konsisten dengan sekulerisme ini, ya. Komentar itu gimana? Ya no comment, begitu kan, ya. Emang terus saya harus komen apa? Terlalu banyak puzzle, kepingan puzzle ini yang belum tersusun, Pak. Ya, masih terlalu banyak hal-hal yang tidak berkaitan dan nggak usah kita paksa-paksakan. Maka ada 3 ciri tentang Imam Mahdi. 1 ciri yang sifatnya fisik, 2 ciri sosial politik, yang ketiga ciri alam semesta. Nah, ciri yang sifatnya fisik banyak yang ngaku-ngaku. Ciri yang sifatnya politik bisa direkayasa. Tetapi ada ciri yang ketiga, inilah ciri yang tidak bisa direkayasa. Kenapa? Karena kejadiannya terlalu besar untuk direkayasa. Ya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang merekayasa gempa bumi, ada yang merekayasa tsunami, ada yang merekayasa petir yang menghancurkan. Saya tidak tahu teknologinya macam apa. Kalau itu rekayasa, ya. Masa tsunami rekayasa? Wallahu a'lam. Saya lebih percaya bahwa itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin timpakan kepada manusia. Untuk menyebut itu rekayasa buatan manusia nampaknya terlalu terlalu sulit bagi kita untuk menalarnya. Nah, termasuk di antara tanda alam semesta yang nanti akan Allah tampakkan kepada manusia tentang tanda-tanda Imam Mahdi, ya, ini adalah tanda-tanda yang sangat luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi tanda fisiknya tadi. Yang kedua tanda politiknya. Tanda politiknya adalah dengan wafatnya seorang Raja Saudi. Tapi lagi-lagi kita tidak tahu Raja Saudi yang mana. Sebab dulu juga sudah disinyalir, oh nanti nunggu meninggalnya Raja Fahad. Raja Fahad sudah meninggal, nggak ada masalah. Oh nanti nunggu meninggal ini, mungkin yang dimaksudkan Raja Abdullah. Raja Abdullah sudah meninggal dan nggak ada masalah. Oh ini nanti yang Salman, ya.
Ya, nanti Salman meninggal dunia, ya mungkin biasa-biasa lagi atau wallahu a'lam bishawab. Yang jelas peristiwa itu kemudian berbarengan dengan munculnya sosok pemimpin di tanah Syam yang bernama As-Sufyani. Inilah pemimpin bengis, kejam, memaksakan diri, seorang manusia Quraisy yang kemudian mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemerintahan Islam yang sah. Dia memaksa manusia untuk tunduk dan taat, yang tidak mau kemudian akan diperangi. Nah, pada masa itulah nanti muncul seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dia lari untuk menyelamatkan diri dari huru-hara yang terjadi di Arab Saudi. Lalu ada sejumlah ulama yang akan mencari tahu tentang keberadaan mereka. Itu ciri sosial dan politik, ya. Adapun ciri politik yang besar. Adapun ciri sosial, sebagaimana dikatakan Nabi tadi, bahwa Imam Mahdi muncul dalam keadaan dunia betul-betul sangat kacau balau. Banyak terjadi keguncangan. Ada yang mengisyaratkan Imam Mahdi itu seperti bayi yang lahir. Yang namanya bayi mau lahir, itu pasti kandungannya sudah sempurna. 9 bulan 10 hari secara rata-rata, ya. Itu bayi lahir normal. Usia janinnya sekitar 9 bulan 10 hari. Ketika bayi ini mau lahir, maka sang ibu akan merasakan kontraksi guncangan yang sangat besar. Ya, bapak-bapak yang punya istri tahu itu definisi pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Kalau ibu hamil itu baru pembukaan 1, masih bisa senyum, Pak. Itu tandanya bayinya masih lama. Tapi kalau sudah menjelang lahir, guncangan di perutnya itu sudah sangat sering. Si ibu yang mau melahirkan nyaris sudah gak bisa tersenyum, apalagi kok ketawa. Adanya hanya erangan, rintihan, menahan rasa sakit yang tak terberikan. Karena konon rasa sakit yang bisa ditanggung manusia itu levelnya 45. Sementara seorang ibu yang mau melahirkan levelnya 52. Jadi sudah 7 level di atas rata-rata rasa sakit yang mampu dipikul oleh manusia. Maka Al-Quran menyebut dengan kata-kata wahnan ala wahnin. Lahirnya sang jabang bayi akan ada darah yang tertumpah. Begitulah munculnya Imam Mahdi, pasti akan ada pertumpahan darah. Imam Mahdi muncul seperti bayi yang lahir. Di situ ada darah yang tertumpah, ada jeritan, ada tangisan, ada penderitaan yang luar biasa, ada guncangan yang sangat keras, tetapi ada harapan dengan munculnya sang jabang bayi itu. Ya. Artinya, ya, kalau umat Islam itu sudah tidak mampu lagi tertawa, tidak mampu tersenyum, kemungkinan itulah tanda-tanda dekatnya Imam Mahdi. Jadi kalau kita masih bisa ketawa-tawa, Pak, masih bisa santai, ya, masih bisa menikmati kopi dan sebagainya di pagi hari itu, nampaknya waktunya masih lama. Allah, ya. Ya, ini baru pembukaan berapa, begitu kan? Ya. Allah misal. Walaupun tentu saja kalau kita melihat belahan dunia sebelah, saya mengingatkan pada majelis pagi hari ini apa yang menimpa kaum muslimin di Aleppo, Halab. Betul-betul dia terbakar hari ini. Bagaimana rudal-rudal Rusia betul-betul menghancurkan. Silakan dibuka beberapa situs dan mungkin di grup-grup WA sudah beredar bagaimana hari ini kondisi Aleppo yang sangat mengerikan. Gak ada orang tersenyum, gak ada orang tertawa. Semuanya menjerit dan menangis. Dengan kondisi tubuh yang terbelah-belah, terpecah-pecah. Darah yang berceceran bahkan sampai membentuk sungai. Itu betul-betul terjadi di Aleppo. Tempat di mana nanti di situ Imam Mahdi akan berkuasa. Suriah, Damaskus dan sekitarnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Kemudian, ya, tanda yang lain. Jadi tanda sosialnya semacam itu, kondisi dunia dalam kacau balau yang luar biasa, umat Islam sampai nggak punya kemampuan apa-apa selain doa. Ya, ditambah puncak daripada gejala sosial adalah perselisihan umat Islam yang tidak ada jalan keluarnya. Ini saya wallahu alam bishawab, pantauan saya, pengamatan kami yang terbatas, saat ini termasuk kondisi yang perselisihan kaum muslimin, kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Dulu syariat jihad masih bisa menyatukan umat Islam. Sholat nggak bisa menyatukan, Pak.
Kunut sama nggak kunut saja sudah beda masjid, gitu kan? Beda imam nggak jadi sholat, ya. Kita yang namanya saum saja bisa 2 shift, ya. Idul Fitri, Idul Adha 2 shift, itu kan? Nggak bisa bersatu. Haji tidak bisa kemudian menyatukan kaum muslimin, ada macam-macam lah, ya. Yang bisa menyatukan itu jihad. Nggak peduli itu pahamnya kelompok apa, ketika musuh-musuh Islam menyerang, kaum muslimin bersatu padu. Itu dulu. Tapi sekarang syariat jihad pun tidak mampu menyatukan kaum muslimin. Ya. Imam besar Mujahid Syekh Aiman Ad-Dawahiri sebagai pengganti Syekh Usamah yang merupakan ikon jihad dalam kurun waktu sekian puluh tahun pun tak mampu menyatukan hati-hati para mujahidin. Lalu dengan cara apa lagi umat Islam bisa disatukan? Nampaknya umat Islam memang membutuhkan sosok yang disepakati untuk ditaati. Ya, inilah nampaknya di antara puncak perselisihan, karena Rasul menyebutkan Imam Mahdi itu akan muncul pada puncak perselisihan. Tapi tentu saja sekali lagi semua ciri tanda fisik, sosial dan politik yang saya sebutkan itu tidak menunjukkan angka waktu yang pasti. Ya. Tidak gara-gara kemudian iya ini puncak perselisihan, berarti tinggal beberapa hari lagi. Tidak, Pak. Ya. Nah, dari mana kita menentukannya? Kita bisa menentukannya ketika ada tanda yang ketiga, yaitu tanda alam semesta. Apa tanda alam semesta yang muncul? Ya. Tanda alam semesta yang muncul itu adalah terjadinya gempa bumi di Arab Saudi. Tepatnya yaitu antara Mekah dengan Madinah di sebuah padang pasir yang namanya Al-Baida. Di tempat inilah pasukan As-Sufyani yang hendak memburu Imam Mahdi karena tidak terima dengan pembaiatan yang dilakukannya itu terjadi. Ya. Jadi tanda yang paling utama nanti kita akan mendengar ada peristiwa gempa bumi yang menenggelamkan entah berapa puluh ribu, ratus ribu atau juta manusia. Tapi Nabi SAW menggambarkan yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, yang di kebun, yang di jalan-jalan, yang di pasar-pasar, semua akan ditenggelamkan. Yang tersisa hanya 1 orang. Jadi di antara sekian wartawan yang meliput, itu hanya 1 yang selamat. Tidak tahu wartawan dari mana itu, ya. Summa yukhbiruhum, kata Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, insya Allah kalau kita berumur panjang, ya. Kemudian teknologi saat itu masih terus berfungsi, maka insya Allah kita bisa mendengar berita itu. Kalau kita sudah mendengar berita ada gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat sekali, itulah isyarat bahwa Imam Mahdi memang sudah muncul. Kenapa? Karena yang dikejar-kejar oleh pasukan itu berarti Imam Mahdi, dan yang mengejar itu adalah As-Sufyani. Untuk sementara kita tidak perlu memperdebatkan siapa As-Sufyani sampai nanti terbukti. Ya. Jadi inilah tanda yang tidak bisa direkayasa. Gempa bumi di Arab Saudi yang kemungkinan, sekali lagi kemungkinan ada korelasinya dengan peristiwa munculnya api dari bumi Hijaz. Berbarengan dengan gempa bumi, ada api yang keluar dari bumi Hijaz lalu membakar semua yang ada, semua yang tenggelam. Saya pernah diskusi dengan Dr. Gamal, beliau seorang pakar gempa, dosen IPA di UNS. Dia cerita bahwa Hijaz atau wilayah Jaziratul Arab itu merupakan titik singgung pertemuan semua lempeng. Ya, di mana ketika terjadi gesekan, potensi api itu memercik sangat luar biasa, sementara di bawahnya berisi gas dan minyak bumi. Maka bisa dibayangkan dampak api yang akan keluar dari perut bumi Hijaz ketika itu terjadi. Rasulullah SAW menggambarkan tingginya api yang keluar dari bumi Hijaz itu bisa dilihat dari jarak 1200 km, yaitu bisa dilihat dari jarak Busra Hijaz. Busra Hijaz sekitar 1200 km, ya. Ini sama seperti jarak antara Jakarta Makassar atau seperti jarak antara Solo Poso, ya. 1200 km dari ditarik garis lurus. Artinya kalau kita ngelihat di Poso atau di Palu ada api yang keluar dari perut bumi, kok ayam-ayam dan kucing kita lehernya menyala semua? Itu bisa dibayangkan seperti apa api itu muncul. Ya, kalau Dr. Gamal tadi bilang prediksinya di atas 6 km ketinggian apinya.
maka bisa dibayangkan siapa yang bisa selamat dengan dari api azab itu. Ini adalah isyarat alam semesta yang nampaknya tidak bisa direkayasa. Ya, memunculkan api sampai setinggi itu termasuk yang di luar kuasaan manusia. Kemudian, ya, tanda dekatnya Imam Mahdi adalah surutnya Sungai Efrat. Proses itu berjalan, tetapi hari ini Sungai Efrat masih berfungsi. Surutnya belum sampai pada memunculkan gunung emas. Hanya kita tidak tahu batasan surutnya Sungai Efrat tentang munculnya gunung emas itu kapan? Apakah bersamaan? Apakah setelahnya? Kalau setelahnya, berapa jarak antara Imam Mahdi dengan munculnya gunung emas? Itu tidak ada riwayat yang menjelaskan. Tetapi kalau kita sampai mendengar bahwa gunung emas itu sudah muncul, itu termasuk di antara isyarat Imam Mahdi memang sudah muncul. Termasuk dekatnya kedatangan Imam Mahdi adalah terbunuhnya jiwa yang suci. Ini termuat di dalam hadis riwayat Ibnu Syaibah yang menurut Dr. Ahmad Al-Mubayyad, beliau menganggap hadis ini termasuk hadis yang hasan. Ya, Innal Mahdi la yahruju hatta tuqtalun nafsuz zakiyah fa idza qutilatin nafsuz zakiyah ghadiba alaihim man fis sama' wa man fil ardi. Ketika Imam Mahdi tidak akan muncul sampai terbunuhnya seorang manusia yang memiliki jiwa yang suci. An-nafsuz zakiyah itu juga yang membuat lahirnya klaim Imam Mahdi Muhammad Al-Hanafiyah yang dijuluki sebagai An-Nafsuz Zakiyah. Dr. Ahmad Nubayat menjelaskan An-Nafsuz Zakiyah bukan nama orang. Dia hanya julukan. Saking tingginya keimanan, bersihnya jiwa dia adalah orang yang paling dicintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia terbunuh secara zalim. Gara-gara dia terbunuh, maka dunia Islam berduka, manusia berdoa kepada Allah, lalu Allah menimpakan malapetaka kepada penduduk bumi yang berbuat kedoliman tadi. Dan sekali lagi kita tidak tahu siapa An-Nafsuz Zakiyah ini. Tidak perlu kita tebak-tebak. Ya. Termasuk di antara tanda dekatnya Imam Mahdi adalah datangnya hujan meteor yang menabrak bumi. Di dalam hadis Abdul Razak ada 4 atau 5 riwayat tentang meteor. Ya. La yahrujul Mahdi hatta tatlu ama asyamsi ayah. Imam Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Ya. Ini yang saya tahu satu-satunya riwayat yang sahih. Selebihnya adalah dhaif. Tetapi di dalam Al-Quran bertabur ayat janji dan ancaman hujan meteor dari langit. Walaupun tidak mengkaitkan dengan Imam Mahdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am amintum man fis sama' ayyursila 'alaikum hasiba." Dalam surat yang lain disebutkan, ya, wa iyyaru qisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Ya, juga beberapa ayat yang menggambarkan tentang ancaman hujan batu dari langit. Di mana peristiwa hujan batu dari langit itu juga pernah terjadi di masa lalu, yaitu pada zaman Abraha dengan batu-batu yang dibawa oleh burung ababil, dan juga terjadi pada zaman Nabi Lut dengan batu-batu dari langit yang menghantam setiap jiwa mereka. Maka betul-betul yang namanya Imam Mahdi, tanda alam semestanya sangat luar biasa. Di dalam buku ini kami kutipkan juga mengenang tentang Tambora. Bulan ini sudah bulan Mei ya. Kalau bulan April pas 201 tahun yang lalu. Tanggal 10 sampai 12 April 1815. Ini ada peristiwa terdahsyat di muka bumi, yaitu meletusnya Gunung Tambora. Sekedar menggambarkan kayak apa hebatnya hujan meteor yang menghantam, dengan mengkiaskan meletusnya Gunung Tambora pada